Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang pertama yaitu khutbah. Khutbah berasal dari bahasa Arab yaitu khutbah dari dasar masdar dan dari kata kerja yang berarti pidato atau ceramah. Khutbah yang sering dilakukan dan dikenal luas di kalangan umat Islam adalah khutbah Jum'ah atau khutbah 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun orang yang memberi materi khutbah disebut khatib. Syarat berkhutbah adalah yang pertama muslim, laki-laki dan telah baligh, yang kedua taat beribadah, ketiga sehat akal pikiran, keempat tidak suka berbuat tercela dan berbuat dosa, yang kelima, suci dari hadas dan najis, baik badan maupun pakaiannya. Dan yang keenam, menutup aurat. Khutbah mempunyai rukun sebagai berikut. Yang pertama, yaitu memuji kepada Allah di kedua khutbah. Rukun khutbah pertama ini disyaratkan menggunakan kata hamdun dan lafaz-lafaz yang satu akar kata dengannya. Misalnya alhamdu, ahmadu, nahmadu. Demikian pula dalam kata Allah tertentu menggunakan lafaz jalalah. Tidak cukup memakai asma Allah yang lain. Contoh pelafalan yang benar misalkan alhamdulillah, nahmaduhu lillah, lillahi alhamdu, ana hamidu Allah, Allahumma Allah ahmadu. Contoh pelafalan yang salah misalkan asyukrulillah karena tidak memakai akar kata hamdun, kemudian alhamdulillahirrahman karena tidak menggunakan lafaz jalalah, yaitu lafaz Allah. Rukun yang kedua yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Pembacaannya harus dilakukan di kedua khutbah. Dalam pelaksanaannya harus menggunakan kata as-sholatu dan lafaz yang satu akar kata dengannya. Sementara untuk asma Nabi Muhammad tidak tertentu menggunakan nama Muhammad seperti Ar-Rasul, Ahmad, Al-Nabi, Al-Bashar, An-Nadhir, dan lain-lain. Rukun yang ketiga yaitu berwasiat dengan ketakwaan. Hal tersebut juga disampaikan di kedua khutbah. Dan rukun khutbah ketiga ini tidak memiliki ketentuan redaksi yang paten. Prinsipnya adalah setiap pesan kebaikan yang mengajak ketaatan atau menjauhi kemaksiatan, seperti atiullaha, taatlah kalian kepada Allah, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, inzajiru anil maksiat, jauhilah maksiat. Tidak cukup sebatas mengingatkan dari tipu daya dunia tanpa ada pesan mengajak ketaatan atau menjauhi kemaksiatan. Rukun yang keempat adalah membaca ayat Al-Quran. Hal ini dilakukan di salah satu dua khutbah. Standarnya adalah ayat Al-Quran yang dapat memberikan pemahaman makna yang dimaksud secara sempurna, baik berkaitan dengan janji-janji Allah, ancaman, maudhah, cerita, dan lain sebagainya. Seperti contohnya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Rukun yang kelima yaitu berdoa untuk kaum mukmin. Hal ini dilakukan di khutbah terakhir dan mendoakan kaum mukminin dalam khutbah. Dalam khutbah Jumat disyaratkan isi kandungannya mengarah kepada nuansa akhirat, seperti Allahumma ajirna minan nar, ya Allah semoga engkau menyelamatkan kami dari neraka. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, ya Allah ampunilah kaum muslimin dan muslimat. Tidak mencakup doa yang mengarah kepada urusan duniawi, seperti Allahumma atina malan kasiron, ya Allah, semoga engkau memberi kami harta yang banyak. Selanjutnya yaitu pengertian tabligh. Tabligh adalah menyampaikan atau mengajak sekaligus memberikan suatu contoh kepada orang lain untuk melakukan perbuatan yang benar dalam kehidupan. Adapun tata cara bertabligh adalah sebagai berikut, yaitu bersikap lemah lembut, tidak berhati besar, dan tidak merusak, menggunakan akal, dan selalu dalam koridor mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi guna memperoleh kesepakatan bersama. Materi dakwah yang disampaikan harus memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya, tidak meminta upah atas dakwah yang dilakukannya,
menyampaikan dengan ikhlas dan sabar, harus sesuai dengan waktu, kepada orang dan tempat yang tepat. Tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Melakukan dakwah dan disertai dengan beramal soleh atau perbuatan baik. Dan yang terakhir, tidak menjelek-jelekkan atau membeda-bedakan orang lain, karena inti yang harus disampaikan dalam berdakwah adalah tentang tauhid dan ajaran agama Islam yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Pembahasan yang terakhir yaitu dakwah. Dakwah dalam bahasa Arab berarti mengajak atau menyeru. Menurut istilah, dakwah merupakan mengajak manusia untuk mengikuti kebenaran berdasarkan Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam agar manusia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Berikut adalah salah satu hadis yang membahas dakwah, yaitu dari hadis riwayat Muslim, barang siapa yang mengajak orang ke jalan baik, maka akan mendapatkan pahala sebanyak pahala orang yang mengikutinya. Adapun syaratnya adalah sama dengan bertabligh. Unsur yang dipakai dalam bertabligh dan berdakwah adalah yang pertama sumber, yaitu Al-Quran dan hadis, kemudian komunikator atau mubaligh. Selanjutnya mubaligh khusus adalah mubaligh yang profesional. Dan yang terakhir mubaligh umum adalah mubaligh yang hanya sekedar menyampaikan ajaran Islam. Baik, cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan. Adapun kurang dan salahnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.